Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada ibu-ibu yang masih stay pada pertemuan kita hari ini. Ya, harus sebelumnya tadi telah dibuka ya kaitan dengan kegiatan kita hari ini. Kita akan berbicara tentang yang namanya anak. Ya. Nah, langsung saja pada ibu-ibu sekalian. Di sini pada dasarnya kita setelah memahami bahwa pada dasarnya ibu-ibu di sini sudah pasti mempunyai anak, ya. Perbedaannya mungkin ada anaknya yang masih kecil, ada yang masih sudah masuk remaja, atau bahkan ada anaknya yang memang pada dasarnya sudah dewasa. Nah, ibu-ibu sekalian, kira-kira ibu-ibu tahu nggak apa itu pengertian dari anak itu sendiri? Ya. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Iya, pintar sekali ya. Nah, kita harus memahami ibu-ibu sekalian bahwa pada dasarnya anak itu yang dikatakan oleh anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap orang, ya, seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan itu adalah anak. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, pada dasarnya kita harus memahami anak itu memiliki yang namanya hak. Baik itu ketika anak itu masih dalam kandungan, dia juga mempunyai hak, apalagi anak ketika sudah dilahirkan. Jadi harus kita pahami. Nah, jadi untuk itu ibu-ibu sekalian, kita di sini akan kita bergerak tentang pengertian dari anak dan hak-hak anak yang memang pada dasarnya diakui oleh pemerintah. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, berbicara tentang yang namanya hak, ada sesuatu hal yang memang pada dasarnya harus kita pahami, bahwa anak itu boleh melakukan apa saja sesuai dengan tuntutan hak dari mereka itu sendiri. Salah satu contoh kita bilang, sama pada pembahasan sebelumnya berkaitan dengan yang namanya permainan, anak itu memang pada dasarnya punya hak juga untuk bermain. Nah, jadi pada dasarnya terdapat beberapa hak anak. Nah, apa itu hak anak? Hak anak adalah seperti yang dijelaskan oleh yang ada di papan kita ini. Hak anak adalah hak yang melekat, ya, hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Ya, tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk orang tua nggak boleh melanggarnya. Dan seolah-olah merupakan suatu holy area, artinya memang pada dasarnya itu memang hak mutlak bagi mereka. Nah, jadi pada dasarnya hak itu dapat diartikan. Yang pertama itu hak yang melekat atau ajasi pada diri anak, ya. Dan hak itu pada dasarnya merupakan sebuah pemberian dari Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya hak ada sejak dilahirkan, bahkan saat dalam kandungan. Nah, salah satu contoh yang harus kita pahami ketika anak itu masih dalam kandungan, salah satu contoh yang perlu kita pahami itu adalah berkaitan dengan yang namanya nutrisi anak tersebut. Nah, ketika anak itu dipenuhi dengan nutrisinya, maka dia akan sehat, dan itu memang hak dia. Begitu juga, ya, ketahanan emosi orang tua yang sedang mengandung itu juga pada dasarnya harus dijaga, karena ini sangat berpengaruh kepada emosi anaknya ketika nanti sudah lahir. Nah, selanjutnya, apabila hak itu tidak dipenuhi oleh orang tua, maka dia dikatakan pelanggar hak. Yang namanya sudah menjadi seorang pelanggar hak, ini biasanya kita laporkan ke Komnas Perlindungan Hak Anak. Ya, jadi pada dasar segala sesuatu hak anak ini sudah dicatat oleh pemerintah. Nah, selanjutnya, ya, jika orang tua tidak mampu memenuhi segala macam hak anak, maka jalan terakhir hak anak tersebut akan diambil alih oleh negara. Jadi sampai segitu besarnya lah memang pada dasarnya kita lihat peran pemerintah ini. Seperti yang di undang-undang, ya, seperti yang di undang-undang kita, orang miskin dan anak terlantar itu juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah. Apalagi memang pada dasarnya hak bagi orang yang memang pada dasarnya normal. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, agar lebih memahami tentang yang namanya hak anak ini, kita bisa mengkaji kembali kepada diri kita. Selama ini sudahkah terpenuhi hak-hak anak kita? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Nah, secara umum ada 5 klaster hak anak.
Ya, hak ini 5 klaster anak. Yang pertama adalah hak sipil dan hak kebebasan. Nah, jadi anak-anak itu punya kebebasan. Ya, bebas dia bermain, bebas dia bergaul pada siapa saja. Jangan pula nanti sering terjadi, Bu, hanya karena orang tuanya berantem sama tetangga, anaknya pun tak boleh lagi berkawan dengan tetangganya. Ini adalah konsep yang salah. Nah, selanjutnya, ya, lingkungan keluarga dan pengasuhan secara alternatif. Ya, lingkungan keluarga yang baik itu merupakan hak anak. Pengasuhan terhadap pengaruh dan alternatif pembinaan anak yang terbaik itu juga merupakan hak anak. Yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan dasar. Ya, sehatnya anak tersebut itu memang pada dasarnya menjadi tanggung jawab oleh orang tuanya. Apalagi kesejahteraan dasar mereka. Dia anak itu harus memang pada dasarnya nyaman dengan skop kehidupannya. Yang keempat, anak itu memperoleh hak tentang yang namanya pendidikan, waktu luang, dan kegiatan berbudaya. Ya, jangan pula nanti ada anak kita yang tidak sekolah, Ibu. Nah, ini perlu kita pahami bahwa pendidikan itu juga merupakan hal yang wajib bagi anak itu sendiri. Bahkan pemerintahan kita telah mencanangkan kalau dulu wajib belajar 9 tahun, dan ini pada tahun ini sudah dicanangkan sampai 12 tahun, walaupun memang pada dasarnya belum disahkan, tapi ini sudah diintip oleh pemerintah. Bagaimana anak itu harus sekolah itu sampai tamat SMA. Dan yang terakhir ada namanya klaster yang kelima, itu langkah-langkah perlindungan yang khusus terhadap anak. Nah, memang pada dasarnya kita harus memahami bahwa ada anak yang memang yang lahir secara normal, ada juga yang tidak normal. Jadi bukan berarti ketika kita berhadapan dengan anak yang tidak normal, mereka tidak punya hak. Pada dasarnya semua anak, baik itu normal maupun tidak, memiliki hak yang sama terhadap kehidupan dalam bermasyarakat. Jadi untuk itu, pada ibu-ibu sekalian, kita berharap, ya, kita berharap hak-hak semua hak-hak anak itu terpenuhi dengan baik. Oke, sampai di sini kira-kira paham ibu-ibu? Paham. Oke, karena memang paham, agar lebih semangat, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Oke. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, terima kasih. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, berikut kita akan bermain. Kita akan di sini ada namanya pengelompokan hak anak, ya. Dimana di sini kita akan mengkaji apakah memang pada dasarnya ibu-ibu sudah tahu sebetulnya mana hak-hak anak. Jadi di sini akan saya berikan nanti waktu beberapa menit untuk ibu memikirkan kira-kira dari kelima klaster tadi hak anak yang ibu lalui itu seperti apa. Jadi di sini akan saya berikan sebuah kertas. Nanti cukup ibu menyatakan atau menempelkan ke dia masuk klaster yang mana. Oke, silakan Bu. Ya. Ya. Oke. Dah. Ya. Gimana kira-kira Bu? Udah dipikirkan? Dah, baik. Kalau memang seandainya sudah, langsung saja kepada Ibu Ita, kira-kira coba bacakan dulu isinya. Agar aku bisa berkembang, rekreasi, dan mengikuti kegiatan budaya menjadi hakku pula. Ini masuk ke klaster 4. Kegiatan budaya. Kegiatan budaya, ya. Sekali lagi coba diulang, Bu. Agar aku bisa berkembang, rekreasi, dan mengikuti kegiatan budaya menjadi hak. Iya. Ada waktu luang, rekreasi, dan budaya. Ini masuk ke klaster 4. keempat. Nah, di mana hak anak itu merupakan hak pendidikan, hak waktu luang, dan kegiatan budaya. Ya, terima kasih kepada Bu Ita. Selanjutnya, pendidikan sangat penting. Aku berhak mendapatkan walaupun keluarga miskin. Ya, kira-kira masuk mana ya Bu? Nomor 4 lah, pendidikan. Iya. Ya, keempat juga ya, pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Yang udah jelas di situ. Pendidikan artinya anak itu harus
sekolah. Oke, selanjutnya. Aku berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Aku berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Kira-kira masuk kemana? Ya, masuk ke klaster nomor 3 berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan dasar. Oke, baik ibu-ibu sekalian, ternyata KPM kita di sini ibu-ibunya memang pada dasarnya orang yang cerdas. Setelah sedikit saya menjelaskan semua ibu-ibu telah paham. Jadi intinya di sini ibu, ya, pada dasarnya anak ini pada dasarnya memiliki 31 hak dasar anak. Nah, baik itu bermain, berekreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua, bebas beribadah, bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup, nama, identitas, dan kewarganegaraan, standar kesehatan paling tinggi, dan standar hidup yang lain. Ini semua merupakan hak anak yang berkaitan dengan memang hak mutlak bagi anak tersebut. Nah, selanjutnya ada juga memang pada dasarnya hak anak itu berkaitan dengan yang namanya hak perlindungan. Nah, seperti pribadi, perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, dari tindakan kejam hukum dan lain sebagainya. Dari keseluruhan ini juga memang pada dasarnya merupakan hak anak. Jadi ibu-ibu sekalian, kita berharap kunci bahwa setiap anak itu mempunyai hak adalah berkaitan dengan orang tuanya juga. Jadi kalau seandainya orang tua itu mampu memberikan semua hak anak, maka anak itu akan tumbuh bebas dengan cerdas, bebas berkembang dengan cerdas sesuai dengan kemampuannya dan dapat lebih kreatif, sehingga dia merasa nyaman berkehidupan di dalam masyarakat. Oke, mungkin ini saja yang mungkin dapat saya tambahkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekerasan terhadap anak yang akan disampaikan oleh rekan saya Bambang Amri Triansyah. Kepada Bambang Amri Triansyah, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya tutup forum ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.